Halo teman, kali ini saya akan berbagi mengenai pertanyaan apa yang sering ditanyakan seputar ternak blackstrut ya, beserta jawaban yang biasa saya kasih. Ya, kita mulai dari pertanyaan pertama adalah lokasi sangkarnya itu bagaimana plus sarangnya ya. Kalau saya dari awal itu mencoba di dalam rumah pakai sangkar bulat begini ya, tapi tidak berhasil karena saya taruh di bawah, di lantai bawah, mungkin karena banyak anak-anak berisik gitu ya. Kadang ada anak main bola, banyak kendaraan lewat, mungkin itu yang membuat produksinya nggak maksimal. Blackstrutnya pernah bertelur, waktu itu betina di bawah, tapi nggak ada pejantan. Akhirnya saya pindah ke atas. Kenarinya juga pernah bertelur di bawah, netes, tapi banyak yang mati, mungkin karena nggak nyaman. Jadi akhirnya saya pindah, taruh di depan teras ini ya, di lantai 2. Posisinya begini. Ya, banyak yang menanyakan juga apakah kalau pakai sangkar bulat model gantung begini, kan tiap hari diganti pakan minumnya misalnya, apakah nggak terganggu burungnya ketika diturunin terus dia digantung lagi gitu. Kalau menurut saya pribadi, kalau burungnya memang karakternya penakut ya, pasti terganggu, tapi dia bisa beradaptasi. Alangkah baiknya kalau yang diternak itu adalah burung yang tidak giras ya, atau burung yang jinak. Itu menurut saya lebih mudah untuk diternak, apalagi dengan situasi seperti ini. Itu memungkinkan burungnya untuk tetap diternak, karena burungnya nggak mudah stres, sudah jinak ya. Itu pertanyaan yang nomor 2 yang biasanya ditanyakan. Dan saya sendiri mengalami, kalau saya ngasih makannya banyak begini ya, cepuk di bawah sendiri, supaya nggak tiap hari saya ngasih makan, paling cuma ganti sayurnya doang kalau lesu, air minum ganti tiap hari, sama telur puyuh kalau sesekali kalau perlu. Wadah cepuk makan ini lebih baik taruh di bawah sendiri, karena kalau ditaruh di atas misalnya, atau ditaruh di sini, itu dikhawatirkan nanti induknya malah bertelur di sana, bukan di sarang di atas. Karena burung secara naluri itu dia akan berusaha mencari tempat yang tinggi. Semakin tinggi dia merasa semakin aman. Jadi kita ini seolah-olah memaksa dia untuk mau bersarang di sini, tapi makanya dia harus turun ke bawah. Pertanyaan ketiga, apakah perlu dijemur? Saya selama ternak itu sudah hampir 2 tahun ya. Itu hampir gak pernah dijemur. Jadi misalkan saya jemur paling sebulan cuma sekali, itu pun kalau sempet. Kadang bisa 3 bulan cuma 2 kali gitu. Dan selama ini nggak ada masalah, burungnya tetap sehat. Mungkin karena ini kena matahari ya. Ini kan kalau sore mataharinya tuh mengarah ke sini, ke dalam rumah, otomatis burungnya juga kepanasan. Tapi karena ini ada semacam tirai dari bambu, jadi panasnya nggak langsung ya. Saya juga ngasih kertas begini tujuannya untuk nutupin supaya dia panasnya nggak kena secara langsung. Kemudian ada plastiknya begini, transparan ya, supaya angin yang dari sini nggak langsung kena ke burungnya. Yang dikhawatirkan kalau misal hujan angin, nah ini nggak kena langsung burungnya gitu. Tapi saya kasih transparan, kenapa? Supaya ketika dijodohkan begini, burungnya bisa saling lihat ya. Itu tujuannya. Jadi saya nggak pernah menjemur. Saya menjemur kalau burungnya sudah selesai, anaknya sudah saya panen, itu paling saya jemur. Itu pun jarang sekali. Jadi kalau menurut saya perlu nggak dijemur? Sebenarnya perlu-perlu saja supaya burungnya sehat, pertumbuhan tulangnya bagus, dan pertumbuhan bulunya juga bagus. Tapi kalau dalam kasus saya ini di ternak begini, nggak dijemur pun ternyata nggak apa-apa. Kemudian makanan untuk ternak apa yang dipakai? Nah, saya cuma pakai pakan bijian ya, sayur sawi atau sawi hijau, atau biasa juga disebut sawi pangsit, sama air minum. Cuman 3 ini aja. Ini kalau belum masa penjodohan ya. Terus ini pakannya saya pakai dari dulu cuman pakai PHBS ini. Saya stok juga. Jadi teman-teman biasanya nyarinya ke saya, PHBS ini bisa kirim ke seluruh Indonesia. Dari awal saya pakai ini, menurut saya sudah bagus karena burungnya sehat, produksi juga meskipun kadang masih isong ya, tapi tetap jalan. Sudah 2 tahun masih oke. Jadi saya pakai pakan biji-bijiannya itu ya, ditaruh di sini. Nggak usah terlalu banyak, tapi kita atur paling tidak bisa sampai 5 atau 6 hari gitu ya. Nanti tiap pagi biasanya saya tiup supaya kotorannya hilang gitu. Kemudian pertanyaan keempat adalah apakah lampunya tetap dibiarkan nyala kalau malam?
Nah, itu pertanyaannya gini, kalau misal nggak ada anakan yang menetas, itu lampunya saya matikan supaya seperti mirip di alam gitu ya. Kalau malam kan gelap kecuali ada bulan. Kalau di sini malam nggak terlalu gelap karena kan ada cahaya dari langit ya. Jadi nggak terlalu gelap banget. Ada juga lampu penerangan jalan. Intinya sih gelap, tapi tidak gelap banget. Jadi kalau nggak ada anakan yang menetas, lampunya saya matikan. Kalau kira-kira saya prediksi besok akan menetas, lampunya saya biarkan nyala sampai nanti anakan disapih, baru saya matikan lagi lampunya. Jadi hanya nyala ketika ada anakan, itu intinya. Ya, itu 4 pertanyaan yang sering ditanyakan kepada saya ya. Ada juga pertanyaan, gimana sih Bang cara menjodohkan Blackstrut? Tolong bikinin dong videonya. Itu agak panjang, saya akan bikin di video terpisah ya, video lainnya, video berikutnya. Semoga info yang saya berikan kali ini berguna. Tetap semangat walaupun ternaknya belum berhasil. Saya bisa berhasil begini karena sudah sabar dan mencoba kurang lebih 1 tahun ya. Jadi teman-teman bisa belajar dengan lebih cepat dengan mempelajari apa yang saya bagikan di channel YouTube ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.